Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sofia Musa, NIM 203011080003, Program Studi Agroteknologi, Universitas Samratulangi Manado. Di kesempatan ini, saya akan membawakan materi tentang sejarah bercocok tanam dari mata kuliah Dasar-Dasar Budidaya Tanaman. Latar belakang bercocok tanam bukan lagi menjadi pekerjaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat di pedesaan. Adanya kesadaran masyarakat akan minimnya lahan bercocok tanam konvensional memicu masyarakat perkotaan untuk memulai melakukan cocok tanam di lahan tidur yang berada di perkotaan. Namun mencari lahan tidur di daerah perkotaan dan bukanlah hal yang mudah. Mengingat hal tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan agar konsep urban farming tidak hanya dapat dilakukan pada ruang yang terbuka, tapi juga dapat dilakukan pada ruangan yang tertutup. Banyak media yang menggunakan media tanam dan tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan beragam peralatan rumah tangga sebagai media tanam. Hal ini dapat dilakukan dengan syarat selama media tanam dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pada setiap rumah tangga dapat ditemukan beberapa bagian tempat yang menghasilkan limbah air yang dapat dipergunakan kembali. Salah satu kegunaan limbah air adalah pemenuhan nutrisi tanaman. Salah satu tempat yang berpotensi adalah dish drainer atau rak pengering alat makan. Air yang tertampung dari sisa tetesan alat makan tersebut memiliki potensi air untuk menyiram tanaman. Adanya potensi ketersediaan limbah air tersebut membuka sebuah peluang untuk melakukan penelitian akan sebuah produk yang dapat memanfaatkan limbah air untuk bertanam dengan teknik urban farming. Adapun alasan pribadi penulis untuk melakukan penelitian adalah pengalaman pribadi penulis yang tidak memiliki ketersediaan lahan untuk bertanam di daerah perkotaan. Kita masuk pada sejarah bercocok tanam. Yang pertama adalah pemburu pengumpul, yang kedua adalah pertanian primitif, yang ketiga adalah pertanian tradisional, dan yang keempat adalah pertanian modern. Pemburu pengumpul. Pemburu pengumpul adalah suatu masyarakat yang metode bertahan hidup utamanya ialah atau secara langsung binatang dan tumbuhan-tumbuhan liar yang dapat dimakan tanpa usaha-usaha yang nyata untuk membudidayakannya terlebih dahulu. Umumnya, para pemburu pengumpul memperoleh sebagian besar pencahariannya dari hasil pengumpulan dibandingkan dengan berburu, yaitu sekitar 80% dari makanan yang diperoleh. Pertanian primitif. Saat manusia mengumpul dan berburu mulai berusaha menjaga bahan makanan dan mulai terjadi sebuah mata rantai antara periode pengumpul dan berburu dengan pertanian primitif. Orang-orang yang suka makan buah durian akan tinggal di dekat pohon durian tersebut agar mencegah monyet dan binatang-binatang lain menghabiskan buah durian. Mereka juga menanam ulang batang dan seluruh umbi liar yang umbinya telah mereka ambil sehingga bisa dapat tumbuh kembali. Pada tindakan ini merupakan salah satu langkah menuju pertanian primitif. Perbedaan yang fundamental antara pertanian primitif dengan pertanian yang lebih maju adalah dalam hal penggunaan lahan pertanian. Para petani primitif bertani secara berpindah-pindah. Sebidang tanah ditanami sekali hingga 2 kali, lalu ditinggalkan dan mereka mencari tanah baru untuk ditanami dan begitu seterusnya. Sehingga sistem pertanian ini biasa disebut huma atau ladang berpindah. Pertanian tradisional. Pada pertanian tradisional, orang menerima keadaan tanah, varietas tanaman, dan curah hujan sebagaimana adanya dan sebagaimana yang telah diberikan alam. Bantuan terhadap pertumbuhan tanaman hanya sekedar sampai tingkat tertentu seperti pengairan, penyiangan, serta melindungi tanaman dari gangguan hewan liar dengan cara turun-temurun oleh nenek moyangnya. Peternakan merupakan penjinakan hewan-hewan liar untuk digunakan tenaga dan hasilnya, sedangkan perikanan merupakan hasil penangkapan dan pemeliharaan secara sederhana tergantung pada kondisi alam. Pertanian modern. Upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai lumbung padi terus dilakukan.
Salah satunya dengan merombak sistem pertanian lama menjadi modern. Perombakan akan dimulai dari sektor produksi hingga proses cek produksi. Sebagai langkah awal, Kementan sudah menyiapkan pengembangan komoditas pertanian strategis menuju Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Meskipun demikian, upaya dan cita-cita ini membutuhkan berbagai instrumen baik secara kebijakan dan regulasi maupun riset, inovasi, dan kewirausahaan. Manusia menggunakan kecerdasannya untuk meningkatkan penguasaannya terhadap semua yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hewan. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling efisien. Masalah-masalah pertanian dihadapi secara ilmiah melalui penelitian-penelitian, fasilitas-fasilitas irigasi, serta drainase dibangun lalu dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Susunan makanan ternak telah disiapkan secara ilmiah, lalu dikembangkan di berbagai macam metode input untuk mendapatkan hasil dan pendapatan yang cukup besar. Hasil pertanian dalam bentuk bulk atau lumbung diolah untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Cara pengawetan hasil pertanian dikembangkan untuk menghindari kerusakan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Sebuah konsep pertanian perlu juga mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dari hasil pertanian, antara lain kelompok faktor bahan tumbuhan atau bahan tanaman, kelompok faktor esensial, kelompok faktor iklim, dan kelompok faktor gangguan. Demikianlah materi yang saya sudah sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.